Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Denanda Afidatul, Okta Alfil Hidayah, Dian Ruhana, dan Husnul Fadilah akan membahas materi tentang teori-teori penyebab konflik. Nah, materi pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian teori konflik, yang kedua, teori konflik menurut tokoh klasik, yang ketiga, teori konflik menurut tokoh modern, dan yang keempat, teori konflik sosial. Pengertian teori konflik. Teori adalah seperangkat pernyataan-pernyataan yang secara sistematis berhubungan atau sering dikatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling kait-mengait, yang menghadirkan suatu tinjauan sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan hubungan yang khas di antara variabel-variabel dengan maksud memberikan eksplorasi dan prediksi. Konflik secara etimologis adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan, atau perbedaan, pertentangan berlawanan dengan berselisih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik mempunyai arti percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Teori konflik adalah beberapa teori atau sekumpulan teori yang menjelaskan tentang peranan konflik, terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan sosial masyarakat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Saya dari pemateri kedua yang akan melanjutkan mengenai teori konflik menurut tokoh klasik. Yaitu yang pertama ada Polybus. Yaitu Polybus lahir pada tahun 167 sebelum Masehi. Kemudian teorinya itu mengemukakan bahwa teori ini bertolak dari keinginan manusia membentuk suatu komunitas, sehingga teori konflik yang dikemukakan Polybus ini diformulasikan sebagai berikut, yaitu monarki atau sistem pemerintahan dengan penguasaan tunggal. Jadi pada saat itu menganut pada kekuasaan tunggal yang menurutnya itu adalah kekuasaan yang terkuat, yang merupakan bentuk pertama komunitas manusia. Nah, selanjutnya transisi dari sistem pemerintahan penguasaan tunggal yang didasarkan pada kekuasaan atau kekuatan atau yang biasa disebut kingship, yaitu negara dalam sebuah kerajaan, kepada kekuasaan yang didasarkan pada keadilan dan wewenang yang sah. Kemudian selanjutnya itu ada dari Ibnu Khaldun. Nama aslinya yaitu adalah Abu Zaid Abdul Rahman Ibnu Khaldun. Beliau dilahir pada tahun 1332 di Tunisia. Kemudian Ibnu Khaldun ini adalah seorang sosiologi sejati, yaitu didasarkan pada pernyataannya tentang beberapa prinsip pokok yang menafsirkan peristiwa-peristiwa sosial dan peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, prinsip yang sama juga dijumpai dalam analisis Ibnu Khaldun terhadap timbul dan tenggelamnya negara-negara. Kemudian selanjutnya ada Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli adalah seorang kebangsaan Italia. Nah, menurutnya pada awal manusia itu adalah manusia yang hidupnya itu liar seperti binatang buas. Nah, ketika ras manusia semakin meningkat jumlahnya, mulai dirasa kebutuhan akan hubungan dan suatu kebutuhan pertahanan itu untuk menentang satu dengan yang lainnya dan memilih seseorang yang sangat kuat dan berani untuk dijadikan pemimpin. Nah, yang harus mereka patuhi. Jadi mereka itu memilih suatu pemimpin yang mereka akui dan dipatuhi mereka, seperti itu. Kemudian mereka mengenal baik dan buruk dan dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang jahat. Kemudian yang selanjutnya ada Jean Bodin. Nah, inti pemikiran beliau ini pada konsepsi titah kedaulatan sebagai esensi dari masyarakat sipil. Namun demikian, kedaulatan tidak pernah bisa dipisahkan dari prerogatif formal. Nah, hukum diperlakukan sebagai titah kedaulatan. Nah, kemudian hukum ada dipandang sah apabila didukung oleh kedaulatan, karena kedaulatan memiliki wewenang tak terhingga untuk membuat hukum. Selanjutnya yang terakhir itu ada Thomas Hobbes. Nah, teori konflik yang dikemukakan oleh beliau adalah bahwa
Pada dasarnya, dorongan utama dari tindakan manusia itu diformulasikan pada tingkatan pertama manusia yang memiliki keinginan terus-menerus dan kegelisahan akan kekuasaan. Jadi memiliki ambisi untuk dapat menguasai seperti itu. Nah, rasa berhentinya suatu ingin kepuasan menguasai itu akan hilang ketika dia telah meninggal seperti itu. Kemudian hal ini terwujud dalam dua hal, yaitu seorang raja dan problematikanya itu karena keinginan untuk berkuasa adalah suatu hal yang tidak pernah mengalami kepuasan. Seperti itu. Sekian dari saya. Bisa dilanjutkan Oke, kepada kita materi lanjut ke selanjutnya. teori konflik menurut tokoh modern. Yang pertama, menurut Clinton, konflik adalah hubungan psikologi yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak dapat disesuaikan dan tidak dapat dipertemukan dengan adanya struktur nilai yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik dalam arti negatif dan konflik dalam arti positif. Konflik dalam arti negatif sering dihubungkan dengan kekerasan. Yang kedua, Marxim berpendapat bahwa karena konflik pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses kekuatan-kekuatan produksi. Sekali kekuatan-kekuatan ini dikembalikan kepada kontrol seluruh masyarakat, maka konflik dapat dasar tersebut akan dihapuskan, jadi digantikan oleh sosialisme. Maka kelas-kelas akan dihapuskan dan pertentangan kelas akan berhenti. Weber memiliki pandangan yang jauh pesimistik. Ia percaya bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tak dapat dihilangkan dalam suatu tipe masyarakat masa depan, baik kapitalis, sosialis, atau tipe lainnya. Orang-orang akan tetap selalu bertarung merebutkan berbagai sumber daya. Karena itu, Weber menduga bahwa pembagian atau pembelaan sosial adalah ciri permanen dari semua masyarakat yang sudah kompleks, walaupun tentu saja akan mengambil bentuk-bentuk yang juga tingkat kekerasan yang secara substansial sangat bervariasi. Oke, kita lanjut ke menurut Lewis. Konflik bisa berarti perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk memperjuangkan nilai serta tuntutan atas status kekerasan dan sumber daya yang bersifat langka pada kelompok lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melenyapkan lawan. Akibatnya, lawan akan memberikan balasan yang serupa. Konflik tidak sepertinya memecah belah sistem sosial, tetapi ia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Coser nampaknya lebih memberikan perhatian kepada fungsi konflik sosial yang positif dan integratif. Tetapi dalam masyarakat, ada kalanya dapat mengancam kestabilan suatu sistem sosial oleh hubungan segmental. Yang terakhir yaitu menurut Paul Kohn, penyebab konflik ada dua hal. Yang pertama, kemajemukan horizontal, yakni masyarakat secara kultural seperti suku, ras, agama, antar golongan, dan bahasa dari masyarakat. Dan yang kedua yaitu kemajemukan vertikal, seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah teori konflik menurut tokoh ahli sosial. Menurut Coser, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan kepada objek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan. Yang kedua adalah konflik non-realistis. Konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan, dalam masyarakat yang buta huruf, pembalas dendaman biasanya melalui ilmu gaib, seperti teluh, santet, dan lainnya. Sebagaimana halnya masyarakat maju, melakukan pengkambing hitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.
Menurut teori konflik Ralph dan Randolph, merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori sosiologi Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa pemilikan dan kontrol sarana-sarana berada dalam satu individu-individu yang sama. Menurut Dahrendorf, tidak selalu pemilik sarana-sarana juga bertugas sebagai pengontrol, apalagi pada abad ke-19. Bentuk penolakan tersebut ia tunjukkan dengan memaparkan perubahan yang terjadi di masyarakat industri semenjak abad ke-19. Kemudian menurut Sujono Sukanto, mendefinisikan permasalahan sosial sebagai suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial lainnya. Permasalahan tersebut pasti akan menghambat keinginan dari masing-masing individu maupun kelompok sosial. Sementara itu, menurut Sutomo, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat. Dalam perjalanannya terhadap 3 teori yang membahas mengenai permasalahan sosial, teori itu meliputi teori fungsionalitas, teori konflik, dan teori konflik. Macam-macam teori penyebab terjadinya konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori hubungan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan, dan permusuhan yang terus terjadi di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Teori ini membantu menjelaskan adanya kemajemukan dan ketegangan sosial yang sudah barang tentu terjadi karena perbedaan dan pertentangan kepentingan, prinsip, dan kehendak yang ada. Yang kedua, teori negosiasi. Prinsip negosiasi merupakan keterampilan yang digunakan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini menganggap bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Yang ketiga, teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan dan kepentingan menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Misalnya, kebutuhan dasar yang mana merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, pangan, rumah, sandang, atau kekayaan. Yang keempat, teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam atau tidak diakuinya identitas oleh orang atau sekelompok orang yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Kemudian yang kelima, teori kesalahpahaman antar budaya. Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang terakhir, teori transformasi konflik. Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Kemudian yang terakhir, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.